Baik. Hadis yang selanjutnya tentang jikalau ada mudorot yang kita hadapi, bahaya yang kita hadapi di tengah-tengah melakukan sholat. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, "Uqtulul aswadain fis sholat." Bunuhlah dua makhluk yang hitam. Ya. Apa di dalam sholat? Jikalau ada dua makhluk ini, al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Nah, kalau di padang pasir harap maklum, dua binatang ini selalu bergentayangan, ya. Dikit-dikit duduk di bawah batang kurma, ada kalajengking. Dikit ular padang pasir sangat luar biasa, ya. Terlebih lagi yang warnanya hitam, karena Rasulullah bilang di sini, ya, ular hitam ataupun kalajengking hitam itu sangat dahsyat sekali. Tapi ini binatang, ya. Jangan pula kita ketemu orang Afrika atau kita lempar lagi ini. Kalau ketemu dua yang hitam, maksudnya dua yang hitam di sini binatang yang membahayakan, ya. Ular dan kalajengking. Ya. Hadis ini sahih. Ya. Ular ini, ya, sangat bahaya sekali, ya. Dicatuknya kita menyamuk kesakitan, apalagi digigit ular. Begitu juga kalajengking yang mengganggu jelasnya, ya, dengan buntutnya itu, yahmilus sum, yang mematikan, membawa racun yang mematikan, makanya boleh dibunuh, ya. Jazauhal qatlu, ya, boleh dibunuh liizaihal insan, karena dua makhluk ini mengganggu kita, ya, mengganggu manusia. Boleh bunuh walaupun bukan di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Baik. Di sini ada dua pilihan. Mau batal silakan, atau kalau berani bunuh ketika sholat silakan. Tapi jangan pakai nyerit, jangan pakai misalnya loncat segala macam. Kalau sudah loncat batal sholatnya. Ya. Hafadzanallah minal ada. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari musuh-musuh yang membahayakan kita. Ya. Wa waqana min syarridda, ya, dan Allah menjaga kita dari penyakit yang berbahaya. Baik. Dua aswaden di sini, aswaden dua yang hitam. Ada Rasulullah, hadis Rasulullah tentang berbuka. Aftiru bi aswaden au kama qala. Berbukalah dengan dua yang hitam. Nah, jangan kita sangka dua yang hitam ini ketika berbuka dengan ular dengan kalajengking, bahayanya. Ya, makanya kita jangan lihat arti mentah-mentah langsung kita hukumkan. Lihat dulu penjelasan ulama. Kalau di dalam sholat dua makhluk yang membahayakan yaitu ular, dua makhluk hitam yang membahayakan ular dan kalajengking. Atau apa saja. Kalau di Indonesia ini apa? Buaya tidak mungkin, ya tak? Hah? Kelapang. Nah, iya. Jangan kita sangka ular, pokoknya makhluk yang membahayakan. Ya kelapang, yang nyengat, ya tawon misalkan, ya. Tawon tidak perlu nyari yang hitam, binatang yang merah pun kalau bahaya kita bunuh, ya. Jangan kita berpatokan dengan hitam. Wah, ada kelabang lewat, ada warna hitam, tidak usah bunuh lah. Ya. Bukan maksudnya di sini binatang yang membahayakan. Yang paling bahaya itu yang warna hitam. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, ya, binatang yang membahayakan kita, kalajengking, kelabang, apa lagi? Tawon, ya. Apa lagi? Yang sering kita hadapi, ya, tawon dan dan saudaranya, ada kepo atau orang Jambi, kepo, lepo. Nah, lepo itu kayak tawon juga, nyengat, sangat luar biasa sekali, ya. Baik, apa pemahaman tentang hadis ini? Rasulullah menganjurkan kita mencari pencegah yang membahayakan kita walau di dalam sholat. Baik. Jikalau tidak bisa, maka batalkan sholat, ya. Ada yang membahayakan jiwa kita, membahayakan nyawa kita, ya, maka batalkan sholat. Tapi kalau tidak membahayakan nyawa, misalkannya semut, misalkannya, atau ya, kalau semut silakan, ya. Kalau semut silakan, mau batal, mau tidak silakan. Nyamuk, ya. Tapi kalau yang membahayakan nyawa, seperti ini tadi, kalajengking, ya, bentar-bentar lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Bisa nego hari, 7 hari di rumah gitu. Karena kita is dead. Ada gara-gara
gara-gara kalajengking tadi. Baik, jadi mencegah hal yang membahayakan jiwa kita di dalam sholat itu sangat dianjurkan. Kalau kita bisa. Jawazul amalul katsir fi shalah. Nah, di konteks hadis ini, pemahaman tentang hadis ini, berarti kalau bunuh ular mau gerakan banyak, mau gerakan dikit, tidak batal sholat. Tapi nanti ada khilaf ulama di sini. Ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ya. Baik. Yang ketiga, jawazu qatlil hayyah wal aqrab. Boleh membunuh ular dan kalajengking atau binatang apapun yang membahayakan di dalam sholat, ketika sedang sholat. Min ghairi karohah, tanpa dimakruhkan gerak yang banyak tadi. Ya. Mau kita bisa bunuh dia dengan satu kali gerakan atau banyak gerakan, tidak makruh. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ya. Pendapat mazhab Hanafi. Mau gerakan banyak, mau sambil loncat misalnya, tidak apa-apa. Pakai kungfu misalnya, tidak masalah. Ya, dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa, bergerak banyak itu tidak apa-apa. Tapi dalam mazhab Maliki makruh. Ya, wa karahal Malikiyah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, boleh bergerak banyak, boleh bergerak dikit untuk membunuh binatang yang membahayakan kita. Nah, ini binatang ya. Kalau orang gila boleh dibunuh, dia membahayakan kita, bawa parang. Ya batalkan sholat kita. Jangan kecilnya pemahaman gitu, ya dah. Batalkan sholat kita, lari, ya dah. Bendo itu bawa parang orang tuh, bukan bawa bulu. Ya. Kalau bawa rotan, boleh lah gitu diam. Sakit juga lebih rotannya. Nah, itu ya. Tapi mazhab Syafi'i apa? Kalau seandainya ada binatang yang membahayakan, kita bunuh. Yang jelas bunuh ini harus gerakan banyak, maka batal langsung sholat kita. Ya, batal langsung sholat kita. Tapi kalau bisa sekali bunuh, pakai apa lah bunuh itu? Tutup pakai ini, apa misalnya, tutup pakai lidah misalnya. Tidak usah dibunuh, tapi tutup pakai lidah. Habis sholat baru dibunuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kayak gitu. Jadi anda pernah pengalaman ke Labang. Tidak. Ada di pelepah kurma. Jadi kami lagi sholat di kebun kurma, jadi ceritanya ini di Tarim, bukan di Tarim ya, 30 menit dari Tarim. Jadi ketika di ladang itu habis makan-makan, masak-masak, sholat di ladang kurma itu, banyak nian ke Labang. Lagi sholat itu, sehingga lagi sholat harus melepasi lidah, melepasi selendang. Nah, nutupi jalan ke Labang tadi supaya tidak lewat, atau kelabang tadi supaya tidak do keluar. Jadi tutup pakai sal atau tutup pakai sejadah. Tidak apa-apa bergerak, ngambil selendang untuk nutupi itu misalnya. Nah kalau nijak lain cerita. Kalau nijak kelabang tadi lengket di kita, najis sudah kaki kita, sholat kita batal. Tapi kata mazhab Syafi'i, kalau sekali pukul tidak masalah, tidak batal sholat. Jikalau gerakannya tidak fatal. Gerakan tidak fatal itu bagaimana? Gerak tapi hanya sebagian tubuh kita yang bergerak. Nah itu tidak masalah. Misalnya pak, tangan kita yang bergerak. Tapi kalau sudah loncat ataupun mutar, nah ini semua anggota tubuh ikut gerak, maka ini gerakan yang yang fatal, yang membatalkan sholat. Tapi kalau butuh gerakan banyak, batal sholat. Kalau butuh gerakan sekali gerakan untuk membunuh binatang yang membahayakan tadi, itu tidak batal sholat kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dua hadis ini menjelaskan tentang gerakan banyak dan juga yang membatalkan atau tidak membatalkan sholat dengan khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Baik, mudah-mudahan dengan kita kaji hadis ini kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang batal, mana yang sah, ya, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah hadini ahwala kulli niyatin salihah jalibatan lil khairat wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.